Sementara Israel masih ngurus Gaza. Makanya Donald Trump bikin itu border peace itu bukan hanya untuk Gaza. Dia bikin dalam kerangka yang besar supaya ketika ini terjadi border peace masih bisa masuk menghandle ini. Pemikiran urusan dengan Iran juga masih belum beres juga. Iran belum beres. Urusan dengan Iran ini bukan jalan buntu. Dengan Rusia juga belum beres. Nggak beres. Karena sudah 2 kali mereka bertemu dengan Menlu Iran sebagai Menlu Oman sebagai penengah. Itu 4 tuntutan Amerika dan tuntutan daripada Iran itu tidak bertemu. Amerika ingin hapus semua program nuklir, hapus semua pengembangan ballistic missile, berhenti mendukung Hamas, Hezbollah, Houthi, Jihad Islamiyah dan kelompok milisi di Irak, hentikan semua, dan berhenti membunuh rakyatmu sendiri. Tidak satu pun dari tuntutan ini si Iran mau terima. Khamenei kan? Bukan, Menlu Abbas Araghchi yang kemarin kesana. Oh, yang di kesana. Dia tidak terima satu pun. Ada rahasianya. Sebelum Menlu Abbas Araghchi ini bukan ketemu, mereka tidak bertemu secara langsung. Menlu delegasi Iran ini si Steve Witkoff dan Jared Kushner di satu ruangan. Menlu Iran dengan timnya di satu ruangan. Jadi mereka tidak bertemu. Zoom? Lalu bukan, Menlu Iran, Menlu Oman di tengah, lalu bolak-balik tukar dokumen. Seperti begitu. Lucu kan pertemuannya? Dua kamar. Kan pertemuan lucu sekali. Jadi tidak bertemu. Dua pihak itu tidak bertemu permintaannya. Kenapa Iran begitu bersikeras? Ada rahasianya. Sebelum delegasi Amerika tiba di tempat itu, Menlu Iran sudah ketemu dengan Rafael Grossi. Rafael Grossi ini adalah Dirjen International Atomic Energy Agency. Rafael Grossi tanya, di mana itu 8,6 kilogram enriched uranium yang dibom waktu itu sama Iran. Sama Amerika. Masih ada. Kalau dia ngaku masih ada, ternyata masih ada. Artinya benar dong Iran punya nuklir. Jadi waktu itu Presiden Trump walaupun bukan sudah hancur, sudah apa segala malam. Menlu Iran bilang, Rafael Grossi bilang apa? Barang itu masih ada. Karena ditaruhnya dalam sekali. Dia tidak sampai kena bom. Itu kan 110 km. Kekuatan bom itu kan 61 meter di dalam tanah. Dia 1 kilometer. 110 meter. Ini bom itu kan 61 meter turun. Oke. Jadi barang itu aman. Makanya kemarin Rafael Grossi minta konfirmasi. Di mana barang itu? Dia bilang masih ada. Itu sebabnya Rafael Grossi sekarang dia lagi pusing nih. Dia minta supaya Iran sama Amerika tolong cepat bertemu ngurus barang ini. Kalau nggak perang dunia. Kalau nggak perang bahaya. Kuncinya di sini pernyataan Rafael Grossi tadi malam itu. Ini bahaya karena barangnya masih ada. Tapi ini juga yang membuat Iran berani menghadapi Amerika. Saya punya senjata. Jangan lupa. Yang selama ini cuma diduga-duga kan. Ya. Dia berani. Nah, selama ini kan orang katakan bahwa di Iran itu hanya ada Fordo, Natanz, Isfahan yang dibom kemarin 3 tempat itu. Oh, ada banyak, lebih dari 20 situs lokasi yang bersangkutan dengan pengembangan nuklir Iran gitu. Nah, termasuk Bushehr. Bushehr itu dari lokasi Bushehr itu dari 3.000 pekerja, dari 3.000 pekerjanya 700-nya orang Rusia. Ya bekerja aja. Itu sebabnya Amerika nggak berani bom ke situ. Bom ke situ Rusia ngamuk dong, bunuh insinyur saya. Warga gua kan 700 ahli nuklir ada di Bushehr. Kan bagaimana? Nah, jadi karena Iran masih punya ini kuncinya di Rafael Grossi konfirmasinya. Itu kan yang membuat Trump pertama membatalkan serangan. Kan dia pikir dulu. Nah, sekarang begini. Kalau penjelasan dari mantan jenderal Pentagon, kan dia ditanya, Amerika perlu berapa lama untuk taklukkan Iran? Dia bilang kekuatan kita itu hanya bisa bertahan sekitar 2 minggu. Kekuatan Amerika. Karena rencana dia setiap hari dia akan menjatuhkan 800 bom dengan 2 kapal induk itu. Gerald Ford sekarang lagi dalam perjalanan dan diperkirakan akan tiba di sana sekitar tanggal 6 Maret. Setelah 6 Maret sesuatu bisa terjadi. Karena ketika sudah kedua kapal induk bertemu di sana dengan persenjataan lengkap, sesuatu bisa terjadi. Pertanyaannya sekarang, berani nggak Amerika serang? Melakukan itu dengan beban yang begitu berat yang dipikul sekarang.
Dan China udah masuk. Nah, Iran masih punya 3.000 peluru kendali balistik. Jadi kalau Untuk Amerika menangkis. serang, sasaran dia pertama Israel, 3.000 peluru kendali, dia kalau dia lepas 1.000 aja. Bagaimana tangkisnya itu? Oke. Datang 1.000. Kemarin terbukti dalam perang sebelumnya Ya, itu. Betapa Air Dome. Ya, seperti itu. Israel bisa 1.000. tidak bisa nangkis. Ya, kalau 1.000 sekali jalan 1.000 gitu kan. Bagaimana menangkisnya? Kan Trump kan berhitung juga. Saya bisa hajar dia, teman saya bisa hancur. Begitu. Jadi dia berhitung. Belum lagi biayanya, kos ekonominya, gitu. Dan dia tidak berpengalaman perang jangka panjang. Iran itu dari 80 sampai 88 dia berhadapan dengan Irak, masih kuat-kuat aja tuh. Tetap hidup Tuh. Dari 79 sampai sekarang dijatuhi hukuman. Di embargo juga. Di embargo, 30.000 mata dagangannya kena embargo, kena sanksi, masih hidup. Dia sudah berperang, sudah terbiasa dengan tekanan. Nah, sementara makanya Amerika berhitungnya di situ. Gitu. Karena apa? Karena Iran itu bukan Venezuela. Yang tidak punya apa. Yang tidak punya pengalaman berperang. Ini kan negara perang. Negara perang. Persia, Darius segala macam. Dari zaman sebelum Masehi Iran itu sudah perang. Udah perang. Bangsa besar. Itu Amerika harus hitung gitu. Jadi kalau dia salah kalkulasi lalu masuk, yang akan terjadi adalah Israel akan dihancurkan dengan 3.000 balistik misalnya yang naik ke luar angkasa. Jadi kalau Iran serius tuh Israel sekejap bisa hancur. Itu yang sekarang ditakutkan kan. 3.000 balistik misal turun satu aja turun, kerusakan berapa banyak coba. Nah, itu kan harus dipikirkan juga. Itu satu perhitungan. Nomor 2, pangkalan militer Amerika, pangkalan angkatan udara di Qatar, di Bahrain, di Arab Saudi, Yordan, Kuwait, Irak, itu jadi sasaran semua. Akan dihabisin. Kalau itu dihabisin, ini bukan pangkalan angkatan udara itu statusnya bukan seperti kedutaan. Kalau kedutaan itu kan wilayah kedaulatan daripada negara yang punya kedutaan. Pangkalan itu disewa. Jadi tetap kedaulatan negara tuan rumah. Jadi kalau diserang di situ kan yang kena kedaulatan daripada negara-negara Arab itu yang akan diserang. Kan bangun pasti mereka kan. Makanya MBS bilang Arab Saudi, kalau Iran punya satu senjata nuklir, saya juga punya satu. Coba lihat Syria. Presiden sekarang adalah Ahmad al-Shara. Itu kan komandan ISIS. Komandan ISIS yang diperang di masa Obama waktu itu sampai Osama bin Laden terbunuh kan. Dia komandan ISIS. Jadi ini yang terjadi ini. Nomor 1, Amerika belum rela untuk menerima kenyataan. Dia nggak rela itu. Dia nggak rela untuk menerima kenyataan bahwa Cina begitu besar, Indonesia begini kuat ini pun dia sebenarnya dia hitung